Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan resume kami dari paper yang berjudul An Overview Project Communication Management in Construction Industry Project. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Aditya Wibisono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wibisono Kunchoro dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi, Program Studi Informatika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai Project Communication Management. Semua bidang manajemen proyek itu penting, tetapi Project Communication Management dapat dikatakan adalah bidang yang paling penting, karena sebagai media informasi setiap proyek di dalam proyek. Nah, kemudian komunikasi itu digunakan untuk menginformasikan tim dan pemangku kepentingan di dalam proyek. Maka dari itu, Project Communication Management adalah langkah penting yang harus diambil dalam proyek. Manajer proyek menghabiskan kurang lebih 90% waktunya untuk berkomunikasi dengan tim proyek. Nah, namun beberapa hambatan terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Pada titik inilah diseminasi komunikasi harus ditentukan. Seperti ini. Targetkan siapa yang membutuhkan komunikasi dan kapan komunikasi tersebut dibutuhkan. Selanjutnya, perhatikan bagaimana komunikasi akan terjadi ketika masalah muncul di dalam proyek. Kelola komunikasi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Ini akan melibatkan pengendalian komunikasi dengan meninjau keefektifan secara teratur dan menyesuaikan dengan kebutuhan proyek. Jadi untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Mas Adi, kami persilahkan. Terima kasih Aditya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Dalam proyek, komunikasi sangatlah penting. Komunikasi adalah kunci utama agar tujuan tercapai dari suatu proyek. Komunikasi memerankan peran utama dan komunikasi yang efektif merupakan faktor penting dari keberhasilan suatu proyek. Dalam hal ini, manajer harus bisa menerapkan keterampilan komunikasi ini agar jika suatu saat terjadi masalah, manajer bisa mengatasinya. Selanjutnya, barriers of communication akan dijelaskan oleh Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu hambatan komunikasi. Komunikasi adalah aspek yang telah diketahui sangat penting dan sangat berpengaruh pada keberhasilan proyek. Seorang project manager menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja mengelola proyek pada aspek komunikasi, sehingga kemampuan komunikasi menjadi sangat krusial bagi para project manager. Penting bagi para project manager untuk mengetahui sejauh mana kemampuan komunikasinya dan seberapa efektif cara komunikasi yang dia pilih. Masalahnya, para project manager sering tidak tahu basic knowledge atau atas komunikasi ini. Mereka lalu mengembangkan kemampuan mereka dengan cara pikir dan gaya masing-masing mereka. Dikarenakan ketidaktahuan itu, lalu muncul berbagai masalah dalam komunikasi tersebut. Seperti di saat rapat, ada seseorang yang selalu mengiyakan semua argumen walaupun dia tahu kalau argumen seseorang tersebut tidak sepenuhnya benar dan mesti dipertimbangkan lagi. Yang kedua, tidak meminta feedback atau masukan dalam setiap komunikasi. Ketiga, membuat pernyataan yang kontroversial tanpa melakukan sesuatu yang mendasar terlebih dahulu. Yang keempat, sering berbohong atas statement yang ia buat.
Yang kelima, mengabaikan kemampuan audiens seperti misalkan rekan kerja kita akan memberikan tanggapan tetapi kita menolak untuk menerima tanggapan tersebut, dan jatuhnya itu mengabaikan kemampuan rekan kerja tersebut. Yang terakhir, salah menentukan prioritas dalam berkomunikasi. Misalkan di dalam rapat, manajer terlalu lama memberikan motivasi atau mengarahkan rekan kerjanya, sampai-sampai pembahasan esensi dalam materi rapat tersebut hilang dan mengakibatkan kekeliruan mendapatkan informasi. Komunikasi merupakan faktor utama penyebab kegagalan proyek. Dan ditemukan bahwa hampir 70% masalah terjadi dalam proyek disebabkan oleh komunikasi yang tidak efektif. Hambatan yang sering mengganggu dalam suatu proyek seperti kurangnya referensi, penggunaan bahasa yang tidak menyesuaikan keadaan di ruang lingkup proyek tersebut, dan lambatnya merespon suatu tanggapan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hambatan komunikasi. Yang keempat adalah communication in construction industry yang akan dijelaskan oleh Mas Adam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh teman saya Alan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang communication in construction industry. Communication in construction industry ini lebih mengartikan tentang penyampaian informasi. Jadi dalam proyek itu penting itu untuk menyampaikan informasi yang detail itu, sehingga untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Nah, yang dimana sering terjadi dalam sebuah proyek itu ketika A mendapatkan informasi dan informasi itu disampaikan ke B. Nah, namun informasi yang didapatkan A itu berbeda dengan yang A kasih ke B. Nah, kurang lebih seperti itu kesalahpahamannya. Nah, dan mengapa ini terjadi itu karena setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda. Sehingga terkadang mungkin ketika ada salah satu anggota proyek yang memiliki pemikiran yang beda, pola pikir yang beda terhadap anggota proyek yang lain, itu akan berpengaruh. Nah, jadi communication in construction industry ini cenderung kepada penyampaian informasi ketika proyek ini dijalankan pada intinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Feby. Baik, terima kasih atas penyampaian dari teman saya Adam. Di sini saya akan menyampaikan tentang communication management. Communication management adalah bidang penting dari manajemen proyek. Karena ini menunjuk pada jantung manajemen proyek yang sangat berpengaruh signifikan pada proyek. Communication management juga merupakan pengetahuan dasar dari manajemen proyek yang menentukan proses yang diperlukan untuk menghasilkan, mengumpulkan, mendistribusikan, menyimpan, dan mengambil informasi, serta mengelola semua bentuk yang diharmonisasi untuk komunikasi internal dan eksternal yang digunakan bersama untuk mencapai hasil efektif untuk memenuhi kesuksesan komunikasi dalam proyek. Proses communication management sangat berguna dalam membantu untuk mendekati hubungan utama antara individu yang terlibat dalam proyek. Hasil studi mengilustrasikan bagaimana manajemen komunikasi proyek menjadi berguna dan proyek yang diindikasikan membantu dalam mengembangkan rencana komunikasi proyek secara efektif. Menggunakan metode yang relevan untuk menyebarkan informasi dan untuk mendokumentasikan catatan proyek untuk kebutuhan di masa depan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Agung. Terima kasih kesempatannya Mbak Feby. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada review paper kami. Jadi dalam paper tentang communication management plan, merencanakan communication management adalah proses mengembangkan pendekatan dan rencana kegiatan komunikasi proyek yang memadai sesuai dengan kebutuhan informasi dari setiap pemangku kepentingan atau kelompok, aset organisasi yang tersedia,
kebutuhan proyek, dan harapan klien. Jadi, dalam paper mengatakan Communication Management Plan adalah dokumen proyek yang dipandang sebagai elemen kunci dari keseluruhan dari Project Management Plan, yang berfokus pada cara merencanakan, mengatur, mengamati, dan mengendalikan proses komunikasi dalam proyek. Nah, untuk memulai Communication Management Plan, dalam paper mengatakan ada 5 pertanyaan penting perlu ditunjukkan selama tahap perencanaan proyek. Penanggung jawab pengambil keputusan, pengembang daftar tugas dari tim dan tindakan, interval waktu penyelesaian dan pelaporan, metode penyebaran informasi, penerima informasi yang dibagikan. Namun, terlepas dari kenyataan, peran penting dari Communication Management Plan ini, banyak studi yang telah dilakukan membuktikan bahwa implementasi dokumen proyek penting ini di antara berbagai jenis proyek di berbagai bidang masih sangat kurang. Padahal tidak adanya perencanaan komunikasi proyek yang tepat dapat menyebabkan komunikasi yang tidak efektif selama proyek berlangsung. Selain itu, konsekuensi negatif dari memberikan sedikit perhatian pada tahap kritis perencanaan komunikasi proyek dapat menyebabkan konflik serius, informasi proyek yang terlambat dimengerti, pesan yang dikirim ke penerima yang salah, atau informasi yang kurang. Oleh karena itu, penting bagi manajer proyek untuk secara hati-hati memperhatikan rencana manajemen komunikasi dan memberikan cukup waktu untuk mempersiapkannya pada tahap awal proyek. Jika tidak, komunikasi yang gagal akan menyebabkan kegagalan proyek, hasil yang tidak mencukupi, dan ketidakpuasan klien. Sekian dari saya, penjelasan tentang Communication Management Plan. Saya sekalian menutup proses presentasi kami ini dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.